Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Ibu Danila. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Danila nih? Ya, puji Tuhan, tapi saya baik juga, Pak. Wah, saya senang mendengarnya. Tapi nampaknya Ibu Danila ini sedang merasa kurang baik ya? Karena dari raut wajahnya itu tampak lesu begitu. Wah, iya, Pak. Sebenarnya saya sedang merasa tidak enak badan. Tidak enak badan gimana, Bu? Apa Ibu sakit? Iya, Pak. Dalam beberapa hari ini saya sering beradang sampai tidak tidur, Pak. Karena saya sedang banyak pikiran dan hal sebabkan pola tidur saya dari belakangan, Pak. Oh, jadi Ibu sedang mengalami masalah yang mengganggu pola tidur Ibu karena Ibu sedang ada beban pikiran begitu ya, Bu? Ya, Pak. Sebenarnya saya sedang pikiran beban yang ada di pikiran saya. Oh, baiklah Ibu. Jika keadaan Ibu sedang dalam keadaan yang kurang baik, mari kita mulai sesi konselingnya saja. Kita ini supaya kita bisa menemukan solusi apa sih dalam masalah Ibu itu. Gitu Ibu. Ya, makasih Bang, makasih Pak. Sebelumnya mohon maaf karena saya kita waktu untuk konseling pada saat ini dan saya menghubungi Bapak dengan video call. Oh, nggak apa-apa Bu, santai saja. Kebetulan nih saya juga sedang senggang kok Bu siang ini. Jadi santai saja. Wah, syukur Bu, syukur Pak. Ya, jadi ada yang bisa saya bantu nih Bu Danila? Iya, jadi ada jadi ini Pak, saya punya masalah yang cukup besar menurut saya. Sejujurnya saya juga tidak tahu harus ceritain pada siapa, tetapi saya tiba-tiba teringat akan Bapak. Jadi kira-kira bolehkah saya cerita dengan Bapak dengan masalah saya, Pak? Oh, tentu saja boleh Bu, silakan. Wah, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oh ya, sebelumnya saya ini ingin menyampaikan sedikit nih kepada Ibu bahwa selama kita mengobrol ini, Bu Danila tidak perlu merasa khawatir untuk terbuka kepada saya mengenai permasalahan Ibu Danila. Justru semakin Ibu terbuka, maka semakin mudah pula usaha kita untuk menemukan solusi, Bu. Apa yang kita obrolkan pada malam ini hanya akan menjadi konsumsi kita berdua saja. Jadi harapannya, semoga Ibu Danila mau menceritakan segala keluh kesah tanpa perlu cemas jika obrolan ini bocor ke orang lain, Bu. Apakah sejauh Ya, ini bisa dipahami, Bu Danila? bisa Pak. Baik Pak. Baik. Mungkin Ibu Danila bisa mulai bercerita permasalahan, sudah mulai bercerita, monggo Ibu. Jadi begini Pak, agaknya saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri, Pak. Tidak percaya diri bagaimana, Ibu? Ya, mungkin ya kali ini Pak, bentar lagi saya akan pensiun dari pekerjaan saya dari perusahaan besok bersama. Namun saya belum siap untuk menghadapi masa-masa setelah saya pensiun ini, Pak. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa tidak siap dengan masa tersebut, Bu? Ya, saya takut tidak bisa menatapi keluarga saya, Pak. Oh, jadi Ibu merasa takut tidak bisa menafkahi keluarga Ibu setelah pensiun, begitu ya, Bu? Betul sekali, Pak. Apalagi
kebutuhan pokok pada masa sekarang ini harganya melonjak naik atau jadi semakin mahal. Itu Pak. Oh, begitu. Lalu, bolehkah saya tahu kiranya apa yang Ibu pikirkan sehingga tercetus sebuah pemikiran bahwa Ibu itu tidak bisa menafkahi keluarga Ibu lagi? Ya banyak sekali hal Pak. Kadang saya juga merasa khawatir juga, eh, lalu cemas itu Pak. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut lagi? Ya, ya, ya rasa ini Pak, apa rasa khawatir itu. Ya, saya mengerti. Jadi Ibu merasa khawatir kalau Ibu itu tidak bisa membelikan perlengkapan sekolah anak Ibu, begitu ya, Bu? Iya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Bu, mengenai apa sih, apakah ada permasalahan lain? Ya, ya baik Pak. Ditambah ditambah lagi ada banyak utang yang harus saya lunasin Pak. Saya sangat banyak pikiran hal itu. Sebabkan saya memiliki beban pikiran dan kaibat pada pola tidur saya yang berantakan, Pak. Jadi apakah hal tersebut yang menyebabkan pola tidur Ibu akhir-akhir ini menjadi berantakan? Benar, Pak. Apalagi saya juga memiliki tanggungan utang yang nominalnya tidak dikit untuk membiayai sekolah anak saya dan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga saya, Pak. Baik, saya mengerti, Ibu. Lalu saya ingin bertanya kepada Bu Daniela nih. Apakah penyebab kekhawatiran Ibu itu karena faktor dari dalam diri atau luar diri Ibu sendiri ini? Hmm, Sebenarnya saya bingung, Pak. Tapi sepertinya dari diri saya, Pak. Karena saya selalu memikirkan hal tersebut itu, Pak. Nah, apa yang membuat Ibu berpikir demikian? Bahwasannya penyebab berasal dari dalam diri sendiri. Karena saya selalu berpikirkan bahwa nanti saya tidak dapat berjalan lagi karena usia saya sudah tua, Pak. Oh, jadi penyebabnya karena Ibu selalu memikirkan bahwa Ibu itu tidak dapat bekerja lagi, seperti itu ya? Ya, Pak, betul. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu memiliki pekerjaan sampingan selain bekerja di perusahaan besok bersama? Ya, Pak, ada. Saya membuka usaha rumah makan kecil-kecilan di depan rumah saya. Oke, saya paham. Hal yang membuat Ibu khawatir adalah Ibu belum siap memasuki masa pensiun. Saat Ibu masih ada usaha untuk menafkahi keluarga, Ibu tidak perlu merasa khawatir. Jelas Ibu sudah memiliki penghasilan lain dari rumah makan yang Ibu miliki tersebut. Dari usaha Ibu tersebut, tentu bisa membantu perekonomian keluarga. Semua orang tentu akan mengalami hal yang sama, Ibu. Rasa khawatir untuk masuk ke masa pensiun itu pasti semua akan mengalami masa itu. Selama Ibu ada usaha, Ibu tidak perlu khawatir, Bu. Pasti masih ada jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga Ibu pasti bisa melunasi hutang-hutang Ibu itu. Benar, Pak. Tapi saya masih ragu apakah bisa cukup penuhi kebutuhan dan melunasi hutang saja, Pak. Mengapa Ibu harus khawatir tidak bisa melunasi hutang Ibu jika Ibu menekuni dan mengembangkan usaha Ibu yang berupa warung makan itu? Maka pasti bisa cukup untuk menghasilkan uang untuk melunasi hutang Ibu kok. Ya Bu, saya memang, iya Pak, memang saya harus yakin dengan diri saya, optimis.
usaha itu, Pak. Ya, betul Ibu. Ibu pasti bisa melaluinya kok. Dan Ibu juga harus yakin bahwa Ibu bisa melewati fase ini. Iya, Pak, paham. Sekarang saya sadari pelaku saya ini salah dan saya menyesal. Karena setelah berpikir tidak masuk akal akan menjadi sangat khawatir. Seharusnya saya menerima fase ini karena semua orang pasti juga merasakan hal ini yang sama dengan saya. Wah, sangat bagus Bu. Kalau Ibu sudah ada pemikiran untuk memikirkan jalan keluarnya. Ya Pak, saya juga harus segera bangkit agar bisa menjadi untuk memikir jalan keluarnya itu Pak. Ya Ibu, Ibu juga harus memikirkan kelangsungan dan menjadi penyemangat bagi anak-anak Ibu juga. Ya Pak, saya juga harus pikir kelangsungan dan menjadi semangat bagi anak saya. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih, setelah mendapat kesadaran baru tersebut? Ya Pak, saya seharusnya menimbangkan soal rumah makan saya agar usaha saya dapat membantu Pak ekonomi saya, tapi saya masih ragu untuk apakah bisa cukup penuhi kebutuhan atau dan melunasi utang saya, Pak. Bagus sekali Ibu. Saya mendukung sekali rencana Ibu tersebut apabila Ibu serius menekuni usaha tersebut. Ya, Pak, saya akan menjalaninya dengan tekun dan penuh keterusan, Pak. Wah, saya sangat setuju dan sangat mendukung jika itu keputusan dari Ibu. Oh ya, kalau boleh tahu, apakah selain meneruskan usaha rumah makan tersebut, apakah ada planning lain atau rencana lain untuk sekedar mengisi waktu luang Ibu mungkin? Ada, Pak. Saya kebetulan memiliki hobi tanam bunga dan melihara ikan, Pak. Wah, saya sangat senang jika Ibu sudah memiliki niatan dan hobi seperti itu ya. Iya, Pak. Kebetulan juga warung makan saya ini tipenya lesian dan membutuhkan ikan tawar. Ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame. Dan itu juga saya pelihara di kolam ikan di belakang rumah saya, Pak. Itu, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu bisa menyalurkan hobi dan juga bisa dimanfaatkan sebagai menu warung makan Ibu juga ya. Nah, iya, Pak. Dan juga bunga-bunga yang saya tanam, saya jadikan sebagai hiasan di depan warung makan saya, Pak. Baiklah, Ibu. Jika Ibu sudah memiliki niatan dan rencana seperti itu, biar Ibu tidak jenuh untuk menjaga warung makan, baiknya Ibu lanjutkan dan teruskan dan kembangkan juga, begitu Ibu. Iya, Pak. Depannya saya akan menjalani niat. Baiklah, sekarang kita sudah sampai pada fase terakhir nih Bu, pada sesi konseling ini. Dan Ibu sudah menyadari bahwa pikiran dan perilaku Ibu sebelumnya itu salah. Sebaiknya Ibu jangan khawatir. Takutnya kekhawatiran tersebut membuat Ibu depresi nantinya. Di satu sisi, Ibu memiliki usaha rumah makan. Ibu tidak perlu takut dan cemas kalau perekonomian keluarga Ibu tidak akan terpenuhi. Seperti itu, Ibu. Ya, 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 Pak. Sekarang saya menjadi lega karena telah mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang alami. Sekarang saya juga sadari bahwa ternyata memang ada jalan untuk tetap penuhi ekonomi saya. Itu, Pak. Baik, Ibu. Apakah ada lagi yang mungkin mau Ibu sampaikan? Sepertinya sudah tidak ada, Pak.
Baik, kalau begitu proses konseling, siang hari ini bisa kita akhiri ya, Bu. Dan mungkin jika di lain waktu Ibu masih memerlukan bantuan saya, Ibu bisa segera menghubungi saya lagi, Bu. Saya terbuka kok, Bu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Kembali kasih, Bu Danila. Terima kasih banyak, Pak, karena telah mengulang waktu untuk saya tenangkan masalah-masalah saya yang alami saat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, kembali kasih, Bu. Kita akhiri ya. Selamat siang, Bu. Mari. Selamat siang, Pak.